Makin hari, bisnis properti makin diminati terutama sebagai ladang investasi. Salah satunya adalah ide bisnis kos-kosan. Meski sempat surut saat masa pandemi lalu, namun tidak butuh waktu lama bagi bisnis ini untuk melambung lagi. Mengingat banyaknya orang yang merantau, entah itu untuk bekerja maupun belajar setiap tahunnya. Dilansir dari Quora, harga rata-rata kosan di kota besar berkisar antara 600.000 hingga 2 jutaan rupiah. Tentunya bergantung pada wilayah dan juga fasilitas yang diberikan. Namun dengan perhitungan tersebut, jika Anda punya 10 kamar saja yang terisi semua, maka setiap bulan minimalnya Anda mendapatkan penghasilan 6 juta rupiah dan maksimalnya 20 juta rupiah. Nah, jika Anda sedang mempertimbangkan bisnis properti, salah satunya bisnis kos-kosan, tidak ada salahnya memulai bisnis yang satu ini. Lalu, bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini sampai tuntas. Yang pertama, memilih bangunan yang tepat. Baik membangun sendiri ataupun membeli rumah kos jadi, Anda harus mengenali dan memperhatikan setiap detail bangunan tersebut. Pastikan bahwa kondisi bangunan layak untuk ditempati, sehingga Anda tidak perlu melakukan renovasi besar-besaran. Yang pasti, bangunan yang akan Anda beli haruslah sesuai dengan konsep kos yang akan Anda buat nantinya, sehingga akan sesuai dengan target market yang akan Anda sasar. Jika Anda menargetkan anak kuliahan, tentu konsep kos-kosan pun haruslah kekinian. Selain itu, yang perlu sekali diperhatikan, jika Anda membelinya dari orang lain, baik itu perorangan maupun pengembang, ada baiknya juga untuk mengecek segala hal terkait legalitas bangunan. Jangan sampai nih, Anda membeli bangunan sengketa, karena hal itu akan merugikan diri Anda sendiri di kemudian hari. Yang berikutnya, mengenal jenis properti. Sebelum memutuskan membuat kos-kosan, kenali lebih dulu properti Anda. Apakah bangunan tersebut cocok bila dijadikan sebagai rumah kos? Mengingat kos-kosan membutuhkan banyak kamar dengan ukuran standar dan fasilitas yang mumpuni. Karena itu pertimbangkan dengan baik jenis properti Anda. Selain kamar, pastikan juga apakah bangunan tersebut punya dapur umum, WC yang memadai, dan juga parkiran yang cukup luas untuk seluruh penghuni kos Anda nantinya. Idealnya sih dari 100% lahan kos, 70%-nya digunakan untuk kamar, sementara sisanya untuk parkiran dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bangun dengan konsep unik. Strategi bisnis kos-kosan untuk menarik minat para calon penghuni akan lebih baik jika Anda membangun rumah kos dengan desain yang menarik dan unik seperti yang disebutkan tadi. Hunian dengan konsep industrial dan minimalis akhir-akhir ini sedang diminati karena dianggap estetik. Namun ingat, pilihan membangun dari awal tentu saja biaya yang diperlukan juga akan sangat besar. Pilihan yang lebih murah yaitu merenovasi bangunan yang ada dengan mengikuti konsep yang sedang tren saat ini. Yang berikutnya, pilih lokasi strategis. Tips bisnis kos-kosan selanjutnya adalah memilih lokasi yang strategis. Dalam hal ini, strategis yang dimaksudkan adalah dekat dengan perkantoran, sekolah, atau kampus. Semakin strategis lokasi Anda, maka akan ada banyak calon penghuni mengincarnya. Pilihan lokasi seperti perkantoran, sekolah, kampus ataupun pabrik memang paling pas untuk kosan. Namun ingat bahwa konsumen kosan seperti anak sekolah atau kampus punya dana yang terbatas sehingga bisa jadi terlambat membayar kosan. Akan berbeda dengan para pekerja yang notabene penghasilannya lebih stabil sehingga biaya untuk kos yang sudah teranggarkan. Maka pastikan jika Anda memilih lokasi juga mempertimbangkan target marketnya. Yang berikutnya, tampak bersih dan terawat. Tidak hanya perkara eksterior dan lingkungan sekitar, namun Anda juga perlu memperhatikan sisi kebersihan dan perawatan di dalam bangunan. Calon penghuni cenderung akan menyukai rumah kos yang memperlihatkan hawa bersih serta tidak kumuh. Untuk itu, unsur kebersihan sangat penting untuk menarik mereka. Yang berikutnya, memiliki fasilitas yang layak. Harga rumah kos atau kamar kos biasanya dibanderol sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Fasilitas umum dan layak standar rumah kos atau kamar kos setidaknya ada kasur, lemari pakaian, meja, dan kursi. Ada pula rumah kos yang menawarkan kamar mandi dalam dengan fasilitas lengkap seperti AC, TV, hingga water heater. Fasilitas ini yang akan membuat Anda mampu bersaing dengan para kompetitor. Misalkan jika kompetitor memiliki wifi untuk penghuni kos, maka tak ada salahnya Anda pun ikut memasang. Ingat ya, ikut memasang wifi ya, bukan ikut nebeng aja. Beberapa fasilitas seperti ruang komunal dan dapur umum juga bisa jadi pertimbangan bagi calon penghuni kos untuk memilih kosan Anda. Yang berikutnya, menetapkan harga sewa bersaing. Tips bisnis kos-kosan yang terakhir adalah menetapkan harga sewa yang bersaing. Sebelum menetapkan harga sewa, Anda bisa melakukan riset kompetitor terlebih dahulu.
Riset ini meliputi fasilitas, kondisi, hingga harga. Jika sekiranya Anda memiliki fasilitas lebih lengkap, maka kosan Anda bisa mematok harga lebih tinggi, namun tetap sesuaikan dengan harga pasaran pada lokasi tersebut. Ingatlah bahwa bisnis Anda ini mencari untung, sehingga perlu perhitungan yang matang dalam menentukan harga sewa yang berbanding lurus dengan fasilitas, lokasi, dan juga kompetitor Anda. Itulah peluang usaha kos-kosan yang nggak ada matinya. Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya, atau ingin mengetahui tips bisnis untuk mengembangkan usaha Anda, silakan klik di gambar yang berikut ini.